Pantun berbalas ala Demokrat masih berlanjut. Usai SBY membuat puisi sahabat yang melukai, kini kubu KLB membuat keterangan pers di Hambalang. Awalnya, pada keterangan sebelum acara, alasan yang dikemukakan adalah tempatnya terbuka, sangat pas dengan kondisi pandemi. Di dalam acara, keterangan mengenai tempat itu sangat menohok. Ini benar-benar Hambalang lautan api, puputan Hambalang atau perang habis-habisan ala Demokrat. Mengapa demikian? Pertama, Hambalang. Semua paham betapa sensinya kader dan elit Demokrat ketika ada penyebutan Hambalang, apalagi jika itu menyangkut pemerintah. Masih ingat mungkin tahun 2016 ketika SBY Tour de Java, Pak Jokowi datang ke Hambalang, hanya geleng-geleng kepala, langsung turnya selesai. Kader-kader level top masuk UI karena kasus Hambalang, Anas, Angelina Sondak, Sarudin, dan masih ada lagi. Mereka ini rame-rame menyebut satu nama yang masih bebas. Nah, ini berkaitan dengan nomor 2. Kedua, penyebutan dan menyeret paksa Ibas. Tentu SBY tahu siapa Ibas. Usai AHY habis dijadikan bulan-bulanan, kini sang adik pun akan diperlakukan demikian. Ini jelas berkaitan dengan kasus Hambalang, karena fakta persidangan semua pihak menyebut nama Ibas. Apakah ini rekayasa atau tidak? Ya, pengadilan yang memberikan putusan, bukan asumsi dan juga tidak klaim sepihak. Siapa sih bapak yang tidak habis hatinya ketika melihat dan menyaksikan buah hatinya dijadikan sansak oleh rival-rival politisnya? Dua-duanya lagi. Jelas ini adalah pilihan politis menjadikan Hambalang sebagai tempat keterangan pers. Pak Sopakwa selaku Ketua Dewan Kehormatan versi KLB mengatakan, dari sinilah Hambalang maksudnya pemerosotan Demokrat dimulai. Dari tempat yang sama menjadi titik balik untuk kembali pada kejayaan pada 24 mendatang. Menarik pilihannya. Dua simbol strategis yang sangat menohok ini adalah jantung dan hati SBY, di mana putranya menjadi fokus pusaran korupsi, dan satunya adalah kawasan dan bangunan yang mangkrak karena urusan korupsi. Fakta yang sangat jelas dan SBY lihat dan perhatikan. Pilihan politis yang sangat keras dan tegas dari kubu KLB. Tekanan yang dijawab Muldoko dulu ternyata makin menusuk dan menyasar pada inti dari Demokrat atau SBY itu sendiri. Kesalahan SBY dan AHY adalah memecat kader yang menjadi amunisi untuk melawan. Harusnya mampu merangkul bukan malah memukul. Memang masih banyak kader yang membela, bahkan dengan segenap jiwa dan raga, ada santet, barisan kebal, dan lain-lain. Oh, dengan permainan kubu KLB yang makin masif, itu sangat merugikan. Jawaban dan pilihan SBY dan AHY untuk menjadikan pihak yang berseberangan sebagai musuh yang perlu dikeluarkan telah menjadi bumerang. Kekuatan mereka makin kuat karena sikap SBY dan AHY yang keliru. Pendekatan pada pihak-pihak di luar itu jelas keliru. Contoh apa faedahnya mendatangi JK? Kan bukan siapa-siapa Demokrat. Mengapa tidak melakukan pendekatan pada Marzuki Ali misalnya? Komunikasi itu lebih penting daripada main pecat. Keadaan ini akan berlarut-larut. Ternyata SBY belum mengambil sikap untuk menang-menang di dalam penyelesaian masalah. Pilihan menang kalah yang sejatinya mengingkari semboyannya sendiri. Satu musuh terlalu banyak. Miris sebenarnya. Tahu namun tidak mau. Sangat mungkin SBY lebih tidak berkendali lagi menyikapi keterangan pers ini, karena dua hal tersebut, Hambalang dan Ibas. Hal yang bisa diprediksikan akan kontraproduksi karena keadaan semakin buruk. KLB sedang di atas angin. Jangan gegabah untuk bersikap daripada nanti mendapatkan keadaan yang lebih jelek lagi. Mekanisme politik korban sudah tidak lagi mempan, kecuali hanya beberapa pihak yang sangat setia pada Demokrat. Tetapi ketika mereka bicara hanya mendapatkan dividen, artinya lagi-lagi itu adalah kerugian. Masih jauh adanya harapan mereka mau dan bisa rekonsiliasi dan kemudian konsolidasi. Ingat, Demokrat itu masih hidup.
Jangan sampai malah tercerai-berai karena egoisme segelintir elit. Amunisi kubu KLB masih ada. Laporan AHY, SBY, dan Ibas ini jauh lebih memalukan. Mengapa tidak diantisipasi dengan lebih baik dan bijaksana sih? Saya bukan tidak suka Demokrat, namun pilihan politik mereka yang tidak sesuai. Tidak tega rasanya mantan presiden sudah sepuh lagi harus mundar-mandir ke kepolisian atau KPK. Saya yakin SBY tidak akan dipersoalkan di muka hukum, namun apa iya untuk AHY dan Ibas? Ini jauh lebih menyakitkan hati melihat kedua buah hati menjadi terlapor. Salah langkah sedikit saja bisa berakhir. Harapannya, SBY bisa menahan diri dan menjadi pionir untuk mengadakan islah, konsiliasi, dan kemudian komunikasi kepada semua pihak yang berkaitan dengan keadaan Demokrat yang makin panas. Saatnya menginginkan suasana, bukan malah membarakannya.